Christopher Watts dan Shannon Catherine telah menikah sejak tahun 2012. Keduanya dikaruniai 2 orang anak perempuan yang diberi nama Bella dan Celeste. Bella lahir pada tahun 2013, sedangkan Celeste lahir pada tahun 2015. Mereka tinggal di Frederick, Colorado. Chris bekerja sebagai operator di penambangan minyak, sedangkan Shannon bekerja dari rumah dengan berjualan produk MLM. Awalnya rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja, sampai di pertengahan tahun 2018, di mana Shannon diketahui tengah mengandung anak ketiga mereka. Mendengar hal itu, Chris bukannya berbahagia, malah menjauh dari Shannon. Merasa rumah tangganya mulai retak, Shannon pun kerap kali bercerita kepada teman dekatnya yang bernama Nicole Atkinson. Di tanggal 8 Agustus 2018, Chris mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dari Shannon, dengan alasan kalau dirinya tidak dapat menerima kehadiran bayi ketiga mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Bahkan, Chris meminta Shannon untuk menggugurkan bayinya, yang rencananya akan diberi nama Nico. Shannon tentu saja menolak permintaan dari Chris dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Keesokan harinya di tanggal 9 Agustus, Shannon harus pergi keluar kota bersama Atkinson untuk perjalanan bisnis. Pada saat itu, Shannon menceritakan masalah rumah tangganya pada Atkinson. Dia mengatakan kalau suaminya menjadi dingin dan menjauh darinya. Shannon dan Atkinson pun kembali dari perjalanan bisnis pada hari Senin dini hari tanggal 13 Agustus. Atkinson sendirilah yang mengantarkan Shannon sampai ke depan rumahnya. Lalu siang harinya, Atkinson menelpon Shannon untuk mengingatkan jadwal kunjungannya ke dokter kandungan. Tapi Shannon tidak menjawab teleponnya dan tidak membalas pesannya. Hingga akhirnya Shannon diketahui melewatkan jadwal pemeriksaan ke dokter kandungan. Shannon juga tidak menghadiri rapat kerja yang diadakan pada hari itu. Atkinson yang mulai khawatir dan curiga, memutuskan untuk mendatangi rumah Shannon. Setelah mendapati kalau rumah Shannon terlihat sepi, Atkinson memutuskan untuk menelepon polisi, agar dapat dilakukan pengecekan. Siang itu, polisi datang untuk memeriksa rumah Shannon. Chris yang sedang bekerja dihubungi agar dapat memberikan akses masuk ke rumahnya. Hasilnya, semua barang pribadi Shannon masih ada di rumahnya, termasuk ponselnya yang terselip di antara sofa dan cincin kawinnya yang diletakkan di atas meja. Mobil Shannon pun masih terparkir di garasi beserta dengan karsit kedua putrinya. Tapi, tidak ditemukan Shannon maupun Bella dan Celeste. Chris beralasan kalau terakhir kali dirinya melihat Shannon adalah saat dia akan pergi bekerja tadi pagi. Pada hari itu juga, Shannon dan kedua putrinya dinyatakan hilang. Berita menghilangnya mereka masuk ke media. Beberapa stasiun televisi melakukan wawancara kepada Chris di depan rumahnya. Pada saat itu, Chris mengatakan agar Shannon dan kedua putrinya dapat kembali dengan selamat. Sebab, Chris mengklaim kalau Shannon telah pergi dengan membawa Bella dan Celeste. Berita yang memuat tentang Chris sampai pada seorang wanita rekan kerjanya yang bernama Nicole Kessinger. Pada saat itulah, Nicole baru menyadari kalau Chris telah berbohong padanya. Sebab rupanya, Chris telah menjalin hubungan bersama Nicole selama beberapa bulan terakhir. Bahkan ketika Shannon pergi untuk perjalanan bisnisnya, Chris menyewa babysitter untuk menjaga kedua putrinya. Dia memilih untuk pergi bersama kekasihnya. Chris mengatakan pada Nicole kalau dirinya sedang dalam proses cerai dengan istrinya. Nicole sangat terkejut saat mengetahui kalau Shannon tengah mengandung 15 minggu. Hal itu berarti mereka tidak sedang dalam proses bercerai, sehingga Nicole hanya menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga mereka. Nicole yang kesal segera melapor pada polisi dan menceritakan hubungan mereka. Hal itu memberikan motif bagi Chris untuk menghilangkan keberadaan Shannon. Chris segera menjalani tes poligraf dan hasilnya dia gagal dari tes kebohongan. Merasa terpojok, Chris mulai mengakui perbuatannya kepada ayahnya. Dia lalu membuat pengakuan kepada penyelidik, tapi keterangan Chris terus berubah-ubah mengenai apa yang terjadi. Salah satunya, Chris berkata kalau pada tanggal 13, dia melihat Shannon sedang menghabisi putri mereka. Merasa marah, Chris segera menyerang Shannon dan mencabutnya sampai tewas, lalu membuang jasad ketiganya di lokasi penambangan minyak tempat dia bekerja. Pada hari itu juga, Chris segera ditangkap dan menjadi tersangka. Keesokan harinya di tanggal 16 Agustus, penyelidik mendatangi lokasi penambangan minyak untuk mencari jasad ketiganya. Jasad Shannon ditemukan di sebuah kuburan dangkal yang digali oleh Chris,
Sedangkan jasad kedua putrinya dimasukkan secara paksa ke tangki penyimpanan minyak mentah yang berbeda melalui lubang pipa kecil yang terdapat di atas tangki, di mana lubang itu hanya berdiameter 20 cm. Sehingga tubuh putri kecilnya harus didorong secara paksa agar dapat masuk melewati lubang itu, sampai meninggalkan luka gores pada pipi Bella yang berusia 4 tahun. Bahkan sejumput rambut gadis kecil itu pun ditemukan tersangkut pada ujung lubangnya. Dari pengakuan Chris terungkap kalau beberapa minggu sebelumnya, Chris telah merencanakan pembunuhan itu. Chris bahkan sudah mencoba meracuni Shannon dengan harapan agar bayi yang dikandung istrinya dapat gugur dan memudahkan niatannya agar dapat bersatu dengan selingkuhannya. Senyawa racun memang ditemukan pada tubuh Shannon. Chris juga mengakui kalau dirinya sempat mencoba untuk membekap dua putrinya saat mereka sedang tidur, tapi upaya itu selalu gagal. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus dini hari, Chris dan Shannon bertengkar mengenai perceraian. Pada saat itu, Chris tidak mengakui kalau dirinya telah berselingkuh. Shannon yang marah memancing Chris untuk berbuat nekat dengan mencambuknya sampai tewas. Putri pertama mereka yang bernama Bella rupanya terbangun dari tidurnya dan masuk ke kamar mereka. Bella pun bertanya pada ayahnya apa yang terjadi pada ibunya. Chris berkata pada Bella kalau ibunya sedang sakit. Bella lalu memperhatikan Chris yang membungkus tubuh ibunya menggunakan sprei. Lalu Bella mulai menangis saat melihat ayahnya menyeret tubuh tak bernyawa ibunya menuruni tangga. Setelah Chris memasukkan jasad Shannon ke dalam truknya, didapati kalau Celeste juga ikut terbangun dari tidurnya. Chris akhirnya mengajak kedua putrinya untuk masuk ke dalam truknya. Dia pun mengemudikan mobilnya menuju lokasi penambangan minyak, sedangkan Bella dan Celeste tertidur di kursi belakang. Pada saat itu, Chris tidak tahu mau melakukan apa pada kedua putrinya. Sesampainya mereka di lokasi penambangan, Chris menurunkan jasad istrinya. Ketika itu, Bella dan Celeste terbangun dan menanyakan apa yang sedang dilakukan ayahnya pada ibunya. Tanpa pikir panjang, Chris segera membantu Celeste menggunakan selimutnya, dengan disaksikan oleh Bella. Setelah Celeste lemas tak bernyawa, Chris menggendongnya menaiki tangki minyak mentah. Lalu dia menjejalkan jasad Celeste ke dalam lubang monitor yang berada di atas tangki, yang hanya berdiameter 20 cm. Chris lalu kembali ke truknya untuk membantu Bella menggunakan selimut yang sama. Bella hanya mampu berkata ayah jangan, sebelum akhirnya dibekap sampai tewas. Lagi-lagi, jasad Bella juga dijejalkan melalui lubang monitor tangki di tangki minyak mentah yang berbeda. Baru setelahnya, Chris menguburkan jasad Shannon yang pada saat itu baru berusia 34 tahun. Keluarga Shannon rupanya masih berbelas kasihan pada Chris. Mereka meminta pada jaksa penuntut agar Chris tidak dihukum mati, sebab mereka tidak menginginkan ada kematian lainnya. Atas dasar itulah, Chris hanya mendapatkan hukuman penjara 5 kali seumur hidupnya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.